Ya. Jujurnya sebelum Royal Q itu saya termasuk agak alergi dengan cryptocurrency. Royal Q Champion, professional team for a money. Halo, Koregi. Halo Hari. Selamat datang ya di podcast kita di Royal Q Champion ya, luar biasa. Thank you untuk waktunya, Pak. Sama-sama. Iya. Thank you. Pak, sesuai kita punya judul hari ini, Royal Q penipuan. Ini saya banyak banget dapat dari sosial media. Terus saya juga buka dari dari online dan sebagainya ya. Itu ada yang mengatakan Royal Q penipuan, Pak. Saya mau confirm dulu, ini apakah benar atau tidak ini? Silakan, Pak. Coba gimana? Kalau saya pertama kali saya blank ya, saya netral. Oke. Dan saya selalu objektif. Saya periksa, ini company-nya benar nih, ada. Kemudian dia ada ngomong, duitnya ada di Binance. Wah, kalau di Binance, nggak mungkin Binance nih main-main. Ya kan? Susah sekali loh untuk kerja sama dengan Binance. Terus waktu saya lihat lagi, ini tradingnya kelihatan banget. Jadi kalau kita ngomong real trading, angka-angkanya semua kita lihat, koinnya kita yang pantau juga, mau pilih yang mana kita bisa pilih juga gitu. Ya, jadi saya pikir di mana unsur penipuannya ya? Tapi ada loh yang bilang begitu loh, Pak. Ya, ada loh. lah. Saya rasa semua orang bisa beropini ya. Oh iya, benar sih. Setuju sih. Terus tadi kan Bapak bilang Binance itu nggak mungkin lah nipu ya. Nah, itu kok bisa ngomong gitu, Pak? Karena saya suka ngomong pakai angka-angka gitu ya, fakta. Kalau dilihat total kripto di dunia, coin market cap ya, kita patokan di situ aja. Totalnya sedunia itu ada 11.000 cryptocurrency dan totalnya adalah 2 triliun dolar. 2 triliun US dollar. Itu duit apa kertas, Pak? Banyak sekali, Pak. Jadi kalau yang nggak percaya cryptocurrency, I was like that before. Okay. Tapi sekarang udah nggak bisa ngelak. Waktu berapa bulan lalu JP Morgan Bank, itu salah satu yang terkenal di dunia, dia bilang dia support cryptocurrency. Hey, oh, wow. The world is going to that way. Nggak bisa nggak. Nah, dari 2 triliun dolar itu, sekitar mungkin setengahnya atau kurang sedikit, itu ada di Binance. Wow, ada di Binance, Pak? Ya. Wow, keren. Itu gimana buktiinnya itu begitu tuh? Ya, bisa buka Binance sendiri, ya bisa cari di Google juga. Oh, oke. Waktu saya pertama kali lihat itu, waktu itu coin market cap itu 1,4 triliun dolar dan saat itu 700 billion dolarnya itu ada di Binance. Oke. Jadi logiknya kayak gitu setengahnya ya. Ya tergantung Binance ini tetap setengahnya atau kurang atau lebih malah. Ya harusnya ya kalau dengan fakta seperti itu kan Binance-nya sendiri kan nggak mungkin nipu lah ya. Iya. Berarti kalau uang kita ada di Binance aman dong kategorinya nih? Tadinya saya nggak bisa bilang begitu, tapi semakin saya lihat, wow, Binance ini reliable gitu. Dan saya pernah deg-degan juga kayak bantu teman, kok akunnya bisa hilang duitnya? Oh ternyata itu karena security-nya Binance bikinin sub account namanya, dan uangnya diamankan di situ karena dia mencurigai apakah ini ada fraud, ada yang curang gitu ya. Tapi setelah dibuktikan semua kepemilikannya itu balik lagi semua. Dan ini blockchain nggak bisa nipu-nipu di blockchain. Oh oke. Binance sendiri pakai blockchain, Pak? Of course. Oke. Jadi semua cryptocurrency ini basisnya adalah blockchain. Kalau udah ada blockchainnya ya sudah terikat, karena itu kan seperti pembukuan raksasa ya sedunia saling memvalidasi gitu. Oke. Ini jujur menarik ya, karena sebenarnya yang dipermasalahkan orang itu kan ya kalau nggak Royal Q Binance-nya. Oke, Binance mungkin mereka bisa cari tahu di Google. Kita tahu lah, Mbak, Google itu nggak mungkin bohong lah ya. Semua fakta ada di sana. Jadi kita bisa cari tahu Binance itu di sana. Dan saya punya pertanyaan soal Binance. Habis itu nanti kita akan lari ke Royal Q, Pak. Kalau saya cek nih di internet ya, kenapa Binance itu tidak mendapatkan legalisasi di Indonesia, Pak?
Nah, inilah yang menarik. Bisa disangka penipuan loh. Saya dulu termasuk orang yang sangat kekeh mengenai legalitas ini. Ya. Saya cepat melihat juga kalau ada yang nggak beres gitu ya. Dan memang legalitas ini sangat membantu juga untuk menghindari. Cuman juga dalam kenyataannya ternyata legalitas ini juga bukan segala-galanya juga. Jadi seperti halnya kalau kita tahu Google, apakah Google itu legal di Indonesia? Oh ya, enggak juga sih. Enggak. YouTube, Iya juga ya, benar. Facebook, Benar. ya. Benar. Makanya mereka dikejar pajak ya. Nah, itu mungkin satu nature daripada sifat daripada cryptocurrency ini tidak di bawah pengaturan siapa-siapa ya. Kan decentralized ya finance. Oke. Jadi ini merupakan kebalikan daripada centralized finance. Jadi selama ini kan uang fiat itu dikontrol atau di bawah otoritas dari keuangan dari sebuah negara biasanya. Iya, betul. Penerbit dari uang itu. Betul. Nah, di cryptocurrency ini, di blockchain ini tidak ada Iya. sentralnya. Oke. Memang agak beda sih ya. Saya sendiri juga baca literatur. Maksudnya kayak kalau kita bicara kayak uang fiat ya, uang yang kita pegang sekarang rupiah, dolar dan sebagainya, itu kan memang berurusan dengan negara, politik dan sebagainya kan. Jadi naik turunnya mungkin juga dipengaruhi sama itu ya. Tapi kripto ini tidak ada connect-nya dengan sebuah negara. Ya. That's why saya baca-baca sih disebut sebagai people's money tuh Pak. Ya, makanya mungkin banyak negara jadi tidak setuju dengan hal seperti itu ya. Ya, saya rasa ini termasuk sebuah evolusi dalam peradaban manusia ya. Oke. Jadi kalau zaman dulu belum ada uang ya, adanya barteran barang. Barteran barang. Oke. Zaman dulu nih. Zaman dulu. Oke. Terus lama-lama ada emas. Ya, betul. Ada nilainya, emas dipotong-potong bisa kecil-kecil. Ya, saya kayak jadi ingat nonton film zaman dahulu nih. Itulah menariknya di mana ya uang kertas ini sudah udah lama ya dipakainya gitu. Tapi tentunya manusia ini makin maju gitu. Muncul idenya untuk blockchain dimulai dengan Bitcoin ya. Mungkin saya juga bukan pakar di cryptocurrency. Ya. Jujurnya sebelum Royal Q itu saya termasuk agak alergi dengan cryptocurrency. Oh gitu. Ya, oke. Karena ini binatang apa sih? Nggak bisa dipegang gitu kayaknya. Ya, ini orang awam saya termasuk. Tapi setelah menjalankan Royal Q ini saya benar-benar nyaman karena saya lihat ya ini cara yang safe, semua orang bisa melakukannya. Ya, tidak kalau dikatakan selama ini saya rasa mungkin banyak yang setuju juga cryptocurrency itu dirasakan lebih sebagai spekulasi, bukan sebagai investment. Justru itu kan. Makanya kenapa kalau saya baca-baca nih dari media sosial, kemudian online, ya ada sebutan Royal Q penipuan gitu. Nah, jadi saya confirm nih ke Pak Riki sebagai salah satu yang sudah punya ranking lumayan lah ya di Royal Q lah ya. Nah, saya confirm dari Binance dulu dari tadi. Jadi apa benar itu Binance itu bisa melakukan penipuan atau tidak gitu loh Pak? Justru Binance juga memperingati gitu. Hati-hati dengan penipuan-penipuan. Kiri kanan banyak dan istilahnya cryptocurrency ini hal baru ya. Jadi banyak yang belum tahu juga. Mudah untuk ditipu memang. Nah, ya benar. Karena itu saya pikir wah, ini berpartner dengan Binance ini satu benefit buat Royal Q juga. Jadi angkat Royal Q-nya juga. Oke, Pak kembali ke pertanyaan tadi Pak. Binance sendiri itu nggak legal di Indonesia, kenapa Pak? Nah, jadi pajak karena kah? sifatnya iya. Oke. Ujung-ujungnya semua negara itu ingin supaya perputaran uang itu ada memberikan sumbangsih kepada negara ya. Benar. Ini nggak salah sih. Tapi nature-nya dari cryptocurrency ini yang ya ini sifatnya online. Gimana cara mendeteksinya ya kan? Susah juga. Tapi susah juga itu. Spiritnya Binance bukan menghindar dari pajak. Oke. Nah ini mungkin cerita menarik ya. Jadi Amerika, USA, sekarang sudah ada Binance USA. Oh, apa itu? Maksudnya dia dapat legalisasi Binance dari yang membuka USA? di Amerika. Oh. Jadi semua US residents itu kalau login ke Binance itu harus lewat Binance USA. Oh, dan mungkin sistem perpajakan di Amerika ini yang termasuk sudah rapi.
Jadi dia bisa connect dengan Binance gitu, dan disitulah yang sudah terregulasi mengikuti peraturan perpajakan Amerika. Nah, tapi mungkin nggak semua negara siap dengan begini. Amerika, saya lihat ini pintar sekali. Daripada orang kucing-kucingan, mendingan dia bikinkan. Tentunya pasti banyak nggak mudah ya untuk membuat seperti itu. Apakah negaranya sudah siap juga gitu. Tapi di sisi yang lain, negara-negara yang belum siap, nah inilah. Karena kalau di uang fiat biasa, itu negara bagaimanapun mengontrol. Betul. Ya, tapi kalau di cryptocurrency ini, dan ini sifatnya global, nggak bisa diatur. Oh iya, benar sih. Iya. Ya, tapi mungkin itu bukan ranah saya lah untuk membicarakan hal itu. Tetap kita harus bayar pajak ya. Ya, sifatnya ini memang kita harus mengikuti lah peraturan pemerintah. Ya, kita dapat berapa income-nya, kita bayar pajak lah. Ya, tapi memang mungkin saat ini masih kondisinya begini ya, kita nggak tahu ke depan bagaimana, ya kita doakan. Tapi saya rasa konsep dasarnya uang digital ini benar-benar merupakan kemajuan zaman. Iya sih, memang itu nggak bisa dicegah sih memang. Nah, berarti Binance ini untuk Indonesia tidak legal karena alasan itu. Ya, tapi mungkin saja nggak sih nanti ke depannya mungkin legal, Pak? Mungkin. Possibility-nya ada? Possibility-nya ada. Dan Binance kan saya rasa dia nggak pernah melarang, dia spiritnya pasti mau kerjasama. I see. Oke. Tapi tentunya harus fair juga ya. Iya. Oke, baik. Binance, oke lah kita anggap ini aman lah ya, karena memang dia juga termasuk exchanger paling besar di dunia kan ya. Saya juga lihat banyak sekali orang-orang bicarakan tentang Binance dan mereka semua menggunakan Binance. Sekarang kita ke Royal Q, Pak. Mungkin nggak penipuan, Pak? Kalau saya jadi sangat cinta dengan Royal Q ini karena sistem bisnisnya itu clean. Nah, coba sangat jelasin, bersih. Pak. Coba dijelasin tuh. Gimana Jadi, clean itu? Pertama, tradingnya itu langsung di Binance ya. Kita bisa lihat sendiri kita equity atau modal itu di USDT kita di Binance, dan kemudian itu ditradingkan oleh robot ini. Waktu trading misalnya contoh nih, dibelikan koin Bitcoin misalnya atau apapun ya. Nah, pada saat itu setelah terjadi tradingnya mulai ya, dan besarannya itu minimal transaksinya adalah 10 USDT ya. Kita bisa lihat di Binance kita sendiri USDT-nya berkurang 10 USDT dan pindah ke misalnya Bitcoin tadi. Di Bitcoin ada 10 USDT nilai. Oke, sebentar. Di sini saya langsung punya pertanyaan menarik ini, Pak. Sorry saya potong sebentar. Kalau di Royal Q ini begitu kita start terus Binance kita bisa berkurang $10, berarti Royal Q mengakses kita punya uang di Binance dong, Pak? Ya, jadi ada itu istilahnya API binding, proses yang dijalankan di Royal Q waktu pertama kali ya setup account. Jadi sepertinya akun kita diikat ke aplikasi Royal Q. Nah, di situ allowance atau pembatasan yang diizinkan itu hanya 2, yaitu satu, aplikasi Royal Q ini bisa membaca saldo USDT di Binance kita. Membaca saldo USDT. Baca ya, read. Dan kedua, dia izinnya adalah untuk mentradingkan. Izinnya untuk mentradingkan. Nah, jadi ambil untuk trading, selesai, modal dan profit balik lagi ke USDT-nya. Oke, dia maksud saya bisa mengambil uang kita dong, Pak? Dengan sepersetujuan kita. Oh, bukan dia sendiri, dia nggak bisa langsung sendiri. Ada izin yang lain ya, kalau kita lihat di prosesnya API binding namanya withdrawal atau apa-apa yang lain gitu, itu semua tidak dicentang. Oh, Jadi, I think it's very cool, dan boleh saya kadang-kadang ngomong ini API binding kayaknya penemuan terbaru juga di dunia tahun 2021 ini. Iya benar sih. Sebenarnya API itu, saya kan orang IT juga ya. API itu biasanya dilakukan oleh programmer, Pak. Tapi kali ini kelihatannya dia bikin sedemikian rupa sehingga orang awam pun itu bisa melakukan API binding seperti itu. Yeah. Itu amazing sih menurut saya. Amazing sekali.
Jadi kategorinya saya bilang kalau yang lain semuanya yang sifatnya taruh uang itu kan uangnya dititipin ke orang lain. Ya, Ya, benar. itu yang namanya investasi. Kita berinvestasi nitip ke orang. Oke. Tapi kalau di Royal Q, uangnya itu ada di istilahnya rekening kita sendiri. Di Binance tadi itu. Dan kita bebas mau masukin, mau keluarin anytime, setiap saat Anytime? bisa, tanpa biaya macam-macam. Oh, Cepat sekali. Ini saya pikir wow. Dan langsung itu ditradingkan oleh Royal Q-nya. Kita misalnya proses gitu ya, verifikasi Binance dan API binding itu mungkin 15 menit, saya rasa 30 menit pasti kelar lah gitu ya. oke. Udah langsung bisa dijalankan. Dan kalau kita nggak mau teruskan, kita tarik semua uangnya dari Binance pun, it's okay, nggak apa-apa. Oh, Robotnya nggak mati oke. juga. Ya, robotnya kalau nggak salah kan disewa per tahun kan ya? Ya, sewa per tahun. Oke, berarti kalau tahun depan kita nggak lanjutin berarti robotnya mati? Robotnya mati. Oke. Oke. Minum dulu Pak, minum dulu. Minum dulu. Oke, menarik. Kalau gitu saya mau tanya gini nih Pak. Seberapa yakin sih Pak Reki tentang Royal Q ini, apakah dia benar-benar penipuan atau tidak Pak? Maksudnya seberapa yakin gitu? Maksudnya yakin bahwa ini Iya, bukan nggak bakal penipuan. nipuan. Iya. Hmm, Dari perspektif seorang Pak Regi lah. Kalau saya melihat dari sisi Royal Q sendiri, dia make money-nya waktu kita member-membernya make money juga. Oh, sebentar. Saya nggak ngerti pertanyaan ini. Jadi Dia make money pada saat member-membernya make money. ya, Maksudnya gimana Pak? sumber income-nya dari Royal Q adalah waktu member-member yang menjalankan tradingnya ini mendapatkan profit Profitnya dari? dari tradingnya itu. Oh, dari pembelian uang Ya. kripto tadi. Ya. Kalau naik, berarti kan memang profit ya. Oke. Dan dia ada bagi hasil kan? Ya, company dapat di situ. Dan juga ada sistem afiliasinya yang biaya robot itu yang murah itu. Ya. Tapi company juga dapat sekian persen. Oke, kita save nanti untuk next podcast kita akan bahas itu Pak. Iya, itu bidang yang seru lagi itu. Iya gitu ya, nanti kita akan bahas itu ya, menarik banget nih. Iya. Oke, berarti yakin banget lah ya Pak Regi bahwasanya Royal Q ini tidak Saya akan rasa di sini saya plong. plong. Mau ngomong sama siapa aja, saya mau ajak saudara juga nggak ada resiko rasanya. Sejelek-jeleknya nih misalnya ya, resiko terburuk apa sih? Iya. Itu tadi mau saya nanya itu barusan. Nah, resiko terburuk itu adalah yang namanya floating. Kalau di dalam Floating. trading ada yang floating ya. Nah, kalau misalnya di trading forex itu Oke. floating itu dan begitu mencapai margin call namanya ya. Jadi ketahanan dananya habis, udah berarti uangnya hilang. Habis. Di Royal Q bisa Nah, margin di Royal call? Q nggak begitu. Enggak. Jadi Royal Q ini kan namanya market spot ya. Oke. Jadi seperti saham atau kita beli emas atau komoditas apapun gitu ya. Nah, kalau di futures, margin call ini artinya dananya habis. Nah, tapi kalau di market spot, misalnya kita, atau gampang dah di pasar, misalnya kita beli beras. Kita beli harganya 10.000 per kilo misalnya ya, misalnya. Terus harga berasnya turun jadi 9.000. Misalnya kita pedagang nih. Ya. Jadi 9.000. Nah, kalau berasnya kita nggak jual, ya kita tetap punya berasnya. Oh iya benar, make sense. Karena barangnya nggak dijual. Iya. Ya. Tapi kalau pada saat turun 9.000 terus kita jual, ya kita rugi. Ya, rugilah. Ha-ha. Itu orang dagang juga ngerti itu Pak. Ya, ada caranya yang, nah ini korelasi ya dengan cara kerjanya robot Royal Q ini. Jadi pada saat harganya turun, si robot ini sudah ada settingannya dan kita bisa modifikasi, beli lagi sejumlah sekian, biasanya sedikit lebih banyak lah daripada yang sebelumnya gitu ya. Kalau gampangnya misalnya dengan perumpamaan beras tadi ya, pada harga 10.000 beli 10 kilo. Berarti 10.000 beli 10 kilo. ya, berarti uang yang dikeluarkan adalah 100.000 rupiah. Betul. Punya 10 kilo Ya. beras. Nah, terus besoknya harga beras turun jadi 9.000 misalnya. Oke. Pada saat itu sebagai pedagang, kita beli lagi berasnya. Kita beli, Nambah stok. ya nambah stok. Kita beli lagi 20 kilo.
Oh, berarti pedagangnya harus punya banyak Misalnya. uang nih, Pak. Ya, itulah Harus pedagang. harus punya uang simpanan nih. Ya, itu penting makanya. Iya, iya. Kalau pas-pasan ya Susah ya. Caranya beda ya. Nah, Oh, saya ngerti. Ini mungkin di dunia trading disebut dengan money management ya? yes. Oke, jadi kita punya modal sekian, nggak langsung hantam semuanya begitu, Pak? Ya. Kalau hantam semua itu namanya gambling. Oh iya sih, benar. Mau naik apa mau turun. Iya. Oh, saya nangkap berarti Royal Q ini dia hanya menjalankan proses tradingnya kita sebenarnya, dan kita hanya nyewa robotnya ya. Yes. That's why dibilang mau penipuan agak Bingung. ya. Bingung. Nipu apanya ya? Iya, uangnya di Binance. Sedangkan Sejelek-jeleknya ini robot doang ya. dibelikan Bitcoin. Kita close di situ ya. Bitcoinnya pun bisa kita jual jadi duit langsung buat kita. Kalau harganya nggak turun. Kalau turun rugi, Iya. Pak. Mau naik mau turun itu tetap hartanya kita. Oh iya benar. Bukan benar. diambil sama Royal Q. Oh, oke. Tetap ada di Binance-nya kita, cuma di dompetnya tadi dompetnya USDT, kalau ini di Iya. dompetnya Binance. Pokoknya di dalam Binance-nya di lah ya. dompetnya Bitcoin. Ya, ini di Binance-nya berarti ya. Ada banyak, semua ada walletnya ya, semua koin-koin itu, kripto. Oh, berarti sebenarnya putaran uangnya itu tuh bukan di Royal Q ya, tapi ada di Binance-nya ya? Yes. Oke. Jadi cukup jelas ya sistem bisnisnya ya. Mungkin perlu praktek ya. Saya awal juga jujurnya sebelum Royal Q ini saya cukup buta dengan cryptocurrency. Saya cuma tahu kulit-kulitnya saja. Dan saya juga cukup buta dengan trading walaupun saya sudah lama berusaha belajar candlestick segala macam gitu. Nggak mudeng-mudeng. Tapi begitu jalanin Royal Q, kita ngeliatin aja, pelajarin. Oh gitu toh caranya. Dan bagus sekali, sudah banyak edukasi Zoom yang ada juga mengajarkan berulang kali. Jadi kita pemahamannya benar-benar, kalau boleh saya katakan, kita semua bisa bergembira karena sebenarnya cryptocurrency ini sangat korelasi dengan cara dagang biasa. Iya, kalau tadi saya lihat pemahamannya sih mirip-mirip sih sebenarnya, Pak. Iya, sangat mirip. Dan yang saya suka tradingnya itu kita tidak harus cut loss. Tidak harus cut loss. Ada yang bilang anti cut loss. Nah, Oke. jadi itu tergantung kita sendiri ya. Kalau kita mau duitnya dipakai lagi walaupun rugi dikit, ya udah nggak apa-apa cut loss. Oke. Tapi kalau nggak mau di cut loss juga, ya udah itu tetap kita punya. Tunggu naik lagi harganya, balik lagi punya kita. Naik lagi, profit kita. Oh, berarti kalau di harga turun, sebenarnya posisi kita itu adalah waiting berarti ya? Ya, Waiting harga naik begitu ya? Waiting. Nah, ada satu strategi yang hebatnya yang di Royal Q ini yang saya lihat, wow, ini brilian sekali. Jadi, waktu harga turun, ya memang ini cryptocurrency terkenal dengan fluktuasi harga ini yang Naik turunnya itu ya? nggak bisa dipegang gitu ya. Betul. Ini kalau kripto bagus itu, mereka sudah punya fundamental, yaitu mereka ada komunitas penggunanya, usernya, semakin besar penggunanya, istilahnya sekarang punya Bitcoin tuh ngomongnya udah jutaan manusia mungkin. Nah, itu nggak dikuasain oleh suatu bandar gitu ya misalnya. Nah, itulah fundamental yang kuat dan dipakai di project-project, macam-macam project pendanaannya. Nah, kalau kita terbuka, mungkin kita di Indonesia belum banyak open-minded ya sama ini, tapi kalau kita makin melihat sekarang di dunia ini, pendanaan terbesar itu di cryptocurrency. Tentunya kripto yang bagus-bagus. Nah, yang bikin orang bingung, sering ada cerita-cerita di masa lalu gitu, banyak orang yang bermain-main kripto istilahnya sampah gitu. Atau koin busuk, orang bilang gitu ya. Jadi, sebentar, koin busuk. Jadi orang berlomba-lomba bikin koin sendiri. Terus dia cepet-cepetan pengen masuk market karena di market itu semua orang bisa beli. Wah, itu cara termudah untuk kumpulin uang. Cepat kaya. Ya. Gitu. Tapi setelah itu dia tidak sertakan dengan planning program bagaimana ya. Harganya jatuh begitu sih. Nah, waduh, itu yang udah beli jatuh rugi dan nggak naik lagi. Aduh. Nah, itu yang membuat banyak orang yang takut gitu ya. Tapi sebenarnya saya rasa di semua market yang namanya market baru,
pasti banyak terjadi proses belajar begini. Orang kan setelah mengalami kita belajar nyetir, kalau nabrak jadi pinter kan? Oh iya dong. Ya, tapi ganti rugi, Pak. Ya, ganti rugi. Ganti rugi. Masalahnya kalau kripto nggak jelas siapanya ya, Betul. dunia maya gitu ya. Tapi cepat jadi pinter kan? Iya sih, benar sih. Iya. Benar sih. Makanya saya pribadi itu sebenarnya sangat recommended sih orang itu untuk belajar sebenarnya. Iya. Daripada dia ikut-ikutan dan belum tentu ngerti apa-apa, Pak. Ya, itulah yang saya rasa karena saya melihat ini memang ada ilmunya, ini beneran gitu. Oke. Ini ekonomi baru nih di dunia ini. Dan sudah nggak bisa ditolak lagi. Dulu saya agak nggak percaya. Apa bener sih? Tapi makin ke depan nggak bisa ditolak. Bahkan kalau kita lihat berita-berita itu, investasi-investasi luar biasa, miliar dolar dikucurkan kepada sebuah kripto. Nah, masing-masing berlomba untuk membuat kripto yang lebih bagus. Nah, itu kan market yang sehat itu. Ya. Dan saya rasa memang butuh waktu. Sekarang Bitcoin itu dimulai 2009 dan mungkin ke sekarang ini berarti cryptocurrency sudah 11-12 tahun ya, mulai matang. Mulai kripto-kripto yang bagus-bagus ini akan muncul. Dan ini satu hal yang menarik, saya suka ngomong ini. Kenapa Royal Q pilih Binance? Binance ini sangat bagus sih. Tidak ada koin busuk di Binance. Oke. Jadi dari yang tadi, berarti tidak semua koin di Binance itu ada di Royal Q, Pak? Yes. Oh. Masih. Jadi gini, dari 11.000 cryptocurrency mungkin udah nambah ya. 11.000 di banyak dunia, sekali itu, Pak. Tapi yang di Binance itu hanya ada 90-an. Wow, jauh sekali. Less than 90 dengan 11.000. Less than 1%. Jadi kriteria untuk bisa listing di Binance ini saya rasa luar biasa, nggak gampang. Oke. Dan dari 90-an itu yang ditradingkan di Royal Q ini hanya 70-an. Berarti ada 20-an tidak masuk. Ya. Jadi di Binance pun ada koin-koin baru juga. Ya, itu masih di-review juga. Pihak Royal Q juga mereview yang mana yang dimasukin di Royal Q. Oh iya, ya mereka juga harus inilah memastikan bahwasanya koin-koin yang masuk ke mereka itu memang koin yang sudah bagus lah. Ya. Bukan koin apa namanya, Pak? Busuk tadi. Sorry ya. Ini saya pakai bahasa yang saya dengar dari orang juga gitu. Ya nggak apa-apa. Jadi biar jelas gitu, Pak. Biar jelas. Oh, ada istilah koin busuk dengan ada istilah koin tidak busuk ya. Saya agak bingung sih, Pak, bedanya. Oke, confirm nih, Pak. Berarti Royal Q itu bukan penipuan ya, karena dia memang cuma robot ya. 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 Hebat ya, aplikasi. Dan ini hal yang membanggakan juga bahwa di App Store itu Royal Q, aplikasi Royal Q ini sudah hadir di App Store dan Play Store. Ya, orang tahu sendiri ya kan, masuk App Store itu nggak gampang. Iya. Sangat ketat. Dan ini update kalau nggak salah udah lebih dari sebulan yang lalu, sudah ranking 47 dunia. Apanya nih, Pak? Aplikasi Royal Q-nya Di dunia. maksudnya di App Store atau Play Store? App Store. App Store. Dan kategorinya financial. Oh, ya iya karena dia putaran uang dalam situ, Jadi Pak. it's not just aplikasi. Dia bisa masuk kelasnya di situ. Oke. Jadi ini benar-benar diperhitungkan. Dan kalau di YouTube itu kalau nggak salah 2 bulan yang lalu sudah ada official videonya itu Royal Q user di dunia sudah lebih dari 200.000. Jadi saya nggak tahu sekarang mungkin udah 300.000. Yang saya dengar rencananya planning dari company ini dalam 1 tahun pertama itu 1 juta user targetnya. Sebentar. 1 tahun pertama 1 juta user. Ini tahun ke berapa nih, Pak? Royal Q as of today ini baru 5 bulan 5 bulan. di dunia. Ini kalau baby mah baru mulai merangkak nih, Pak. Tapi yang sadisnya ini udah banyak cerita luar biasa. Oh gitu Hype-nya ya. luar biasa. Kita cari di search engine gitu tinggi sekali dia. Ya, memang sih maksudnya banyak saya sendiri juga nge-searching kan. Maksudnya di dunia online kan
kata Royal Q ini banyak dicari orang, Hmm. ya. Dan mungkin juga banyak teman-teman tuh yang tadinya pengen ikut cuman ya masih ragu-ragu lah. Banyak info di luar sana tuh masih bilang ini nggak bener lah, ini penipuan lah, bla bla bla. Biasa itu. Biasa. Semua bisnis yang gede-gede ya apalagi ya, itu pasti ada yang negatif-negatif. Iya, padahal tinggal cari tahu lebih Dan lengkap ya. di online ini semua orang bisa berkicau istilahnya. Oh ya benar Pak, betul sekali. Valid apa enggak yang diomongin. Iya, demokrasi Pak. Nah, bahkan asuransi yang top sekali di dunia, Iya. ada yang tulis juga tetap penipuan. Nah, Iya. lebih percaya mana? Kicauan orang di internet atau company-nya memang udah terbukti? Makanya hari ini saya undang Pak Regi datang ke sini buat confirm Pak. Confirm Royal Q udah Binance nih benar nggak penipuan? Karena itu yang dikhawatirin sama orang ketika mereka mau mencoba berinvestasi di kripto Pak. Gitu kan? Mereka lihat, oh kripto mungkin bagus itu. Tapi apakah tempat yang dia akan taruh uang nih itu benar-benar aman? Terus yang kedua ya robot ya, selama ini kita kenal istilah robot trading dan sebagainya. Nah ini juga aman atau tidak? Bisa nggak mereka mengakses kita punya wallet misalkan di exchange-nya kita? Karena itu yang berbahaya kan. Scam-scam yang dulu terjadi kan seperti itu Iya, Pak. itulah pembatasannya sudah ada jelas. Kalau kita mengerjakan API bindingnya sendiri ya, kita yang mesti klik centang. Ada centang di bawahnya withdrawal. Ada apa lagi gitu ya. Nah itu diperingatkan, jangan dicentang. Oke. Tapi ini kalau misalkan nih, kalau ada orang baru nih, yang dia, oke lah, let's say dia udah tahu nih, mungkin dengan podcast kita begini Pak, dia tahu, oh oke lah, Royal Q tidak penipuan, Binance tidak penipuan. Terus dia mau register, dia tahu-tahu dari mana langkah-langkah itu Pak? Langkah-langkah untuk Ya, registernya. API banding kayak gitu dan sebagainya. Ada banyak sih tutorial di apa? Mungkin kita lihat di online juga sudah banyak sekali ya. Ya, tapi teman-teman kita akan bikin kelas nanti, kelas mengajar. Itu dia. Itu menarik ya. Jadi dari Oracle Champion nanti akan menghadirkan kelas belajar tentang Royal Q dan Binance. Jadi kelasnya kelas offline, bukan kelas online aja, tapi offline juga ada nanti teman-teman. Jadi tunggu aja nanti. Betul Pak ya? Betul. Menarik nih. Jadi nanti kalau teman-teman yang lain kalau misalkan mau belajar tentang Royal Q lebih dalam dan sebagainya bisa ikut kelas kita ya. Ini berarti ke training nanti Pak jatuhnya ya. Iya. Oke, full day training Masih diputuskan ya. digodokin ya. Yang penting harus mantap gitu ya. Iya gitu ya. Jadi lagi disiapin trainernya tuh Pak. Iya. Oke, very good. Jadi sound interesting banget ya nanti kalau teman-teman yang pengen bergabung di Royal Q. Yang pertama, yang penting adalah sekarang mereka paham dulu kalau Royal Q itu bukan penipuan. Soalnya isu di luar banyak. Ya. Nah itu dikhawatirin orang kan. Dan uang kita kan ditaruh dalam situ. Ya. Nah jadi orang harus dapat safety-nya dong duluan Pak. Ya. Di luar revenue dulu. Yang penting safety-nya dulu. Ya, itu yang saya paling mantap. Oke. Sampai istilahnya mau taruh $1 juta, $1 miliar di Binance. Sebentar Pak, $1 juta masukin Pak. Ya. Ya kalau yang mau gitu ya, yang bisa dan dengan apa dikatakan $1 triliun di dunia ini ada di Binance, Iya. itu berarti investor trader di dunia ini yang ikan paus ya, whales gitu, Aha. itu juga banyak di Binance. Oh iya, saya percaya Pak. Saya baca-baca berita aja kayak Bitcoin yang belinya aja tuh orang-orang kaya dunia Pak. Terus yang kemarin yang Iya. lagi digoreng-goreng itu yang Dogecoin dan sebagainya itu kan juga yang beli Elon Musk Pak. Jadi harusnya ya kriptonya sih benar sih. Cuma dikhawatirin tadi lagi balik lagi brokernya, ya exchangernya dan si robotnya nih. Bagaimana memproven kan? Lagian kalau kita lihat kan cuma 5 bulan nih Pak ceritanya nih. Jadi kalau kita mau ambil kesimpulan bahwasanya oh dia benar-benar tidak itu mesti saya susah tambahkan dong. di situ. Jadi 5 bulan ini adalah sistem dengan afiliasinya. Sistem dengan afiliasinya. Oke. Tapi robotnya sudah terbukti, sudah proven berjalan. Mm-mm. Itu 2 tahun yang lalu di China. Di China. Ya. Berarti Royal Q ini dari China Pak? Yes, company-nya dari China, Oh, originnya. originnya dari China. Tapi sekarang legality-nya sudah di USA, California. Oke. Saya kalau nggak salah lihat di Royal Q itu sudah ada satu yang V6 ya, dan itu dari Indonesia ya. Berarti Sudah ada 4 Pak sekarang. oh sudah ada 4. 5 bulan sudah ada 4 V6. Wow. Oke. Semuanya dari Indonesia Pak. Enggak, 2-nya Indonesia.
Oh, duanya Indonesia. Dua lagi dari? Yang satu Malaysia, yang satu India. Oh, berarti Royal Q ini worldwide, Pak ya? Ya, sudah Dunia ya? waktu dikatakan 200.000 user itu pada saat itu, Royal Q sudah ada di 30 negara. Expandnya cepat sekali ya? Sangat cepat. 5 bulan loh, Pak. Ini 5 bulan mungkin, dugaan saya sekarang mungkin 40 negara atau mungkin lebih. Oke. Anybody can use, as long as selama ada internet. Oh iya, benar sih. Benar. Saya kenal baik dengan number one di Indonesia, 001-nya Indonesia istilahnya. Nah, 2 negara ada di bawah dia. Pak. Dia kasih tahu temennya di sana, di Afrika, ikut. Nah, itu 1 negara sekarang ikut di bawah dia. Wow. Pak, kita undang dia datang ya, Pak ya? Ya, Nanti sini, Pak ya? ya. Seru nih. Benar ini kayaknya. Kita mesti dengar ceritanya nih. Iya, saya juga punya banyak pertanyaan ini. Saya mau tanyain ke beliau nih, tuh, Pak. Ya, pas banget. Pas ya. Justru Dan kita confirm lagi, apakah benar Royal Q ini nipu apa tidak nih versi dia, Pak? Iya. Kalau penipuan, ini banyak orang pintar sedunia ya. Iya. Kira-kira mereka mau taruh gak sih duitnya mereka di Binance? Nah, itu kan yang ditakutin orang. Makanya kenapa saya nanya ke Pak sekarang Ricky kalau sekarang. ratusan ribu user begitu, apakah semuanya bego gitu? Iya sih, betul sih, Pak. Tidak salah sih. Dan banyak yang nggak keluarin identitasnya ya, tapi orang-orang hebat. Nah, yang punya duit banyak tuh bukan orang biasa loh. Iya, benar. Very good. Ini harusnya kejawab nih pertanyaan ini. Royal Q penipuan? No, Pak. Big no ya. Ya. Kita udah nggak dipertanyakan lagi. Itu saya dari pertama mendengar Royal Q aja saya langsung periksa semua gitu. Wow, ini the most amazing yang saya pernah ketemu. Oke. Ya, teman-teman juga harus ngecek ya nanti ya. Berarti ya, sebelum Silakan. bergabung cek dulu semuanya dan sebagainya. Confidence itu, keyakinan itu harus muncul dari dalam kita sendiri. Tapi kalau Anda hanya dengar kata orang, ya susah juga. Ya, betul. Saya sangat setuju tuh, Pak. Berarti harus melakukan riset sendiri, cari sendiri dan sebagainya, buktikan lah ya seperti itu. Iya. Wow. Restoran aja, padahal enak makanannya, tapi ada yang ngomong jelek juga tentang restoran itu. Oh iya, Pak. Tidak ada yang sempurna di dunia Tapi ini, Pak. kalau kita nggak nyobain diri, nah kita nggak boleh ngomong ya. Kalau Iya. saya objektif gitu. Betul. Betul. Keren. Pak Riki, thank Ya. you, Pak. Ya. Sudah datang sini, Pak. Sama-sama. Nah, kita ketemu lagi nanti, Pak. Thank you. Thank you. Royal Q Champion, professional team for a money.